Shalom, sobat-sobat Mas Hapot. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi di acara Mas Hapot Sermon. Kita akan membahas bahan ambilan minggu untuk tanggal 16 Februari 2025 dengan tema Tuhan adalah sumber pengharapan yang diambil dari Yeremia 17 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Jadi sebelum kita memulai sermon kita, saya minta kepada Abang Pendeta Adrian untuk membawa kita dalam doa. Ya, baik. Terima kasih Bang Pendeta Hendrik Barus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali mencoba untuk mempelajari firman-Mu melalui sermon Masapot ini. Berkati kami Tuhan, agar kiranya apa yang kami percakapkan, apa yang akan kami sampaikan boleh menjadi berkat firman Tuhan yang akan didengarkan oleh Sobat Masapot. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anakmu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya Bang Pendeta Adrian. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat Mas Hapot, narsum kita pada saat ini ada dua narsum yang begitu luar biasa ya. Bang Pendeta Adrian Rajanagor Purba dan Kakak Pendeta Yeni Purba. Ya, sobat-sobat Mas Hapot, bahan ambilan kita untuk Minggu tanggal 16 Februari yaitu diambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18 ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan nanti saya yakin sobat-sobat Mas Hapot yang mengikuti sermon ini membawa Alkitab masing-masing ada depan kita. Kita ikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat yang ke-12. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula. Tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Ya, sobat-sobat Mas Sapot, kalau kita melihat yang menjadi tema kita adalah Tuhan adalah sumber pengharapan. Sebelum kita masuk kepada tema, ada ya baiknya ya ketika kita untuk melakukan sermon ini kita melihat apa yang menjadi latar belakang teks kita sehingga itu nanti mempermudah kita. Kita boleh melihat apa yang ingin dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ini yang menjadi sebuah perenungan buat kita. Ya, selamat pagi Abang Pendeta Adrian dan Kakak Pendeta Yeni Purba. Sehat? Selamat pagi, sehat Ya, Bang, jadi sehat. saya yakin ini muka-muka yang sudah mempersiapkan bahan sermon dengan baik ini ya. Luar Ya biasa. Bang, Abang Pendeta Adrian dan Kakak Pendeta Yeni. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang sebelum kita masuk kepada apa pesan firman yang ingin disampaikan melalui Yeremia ini kepada seluruh umat Tuhan? Kira-kira apa yang menjadi latar belakang kitab Yeremia? Siapa duluan nih? Bang Pendeta Ya, Adrian. oke. Terima kasih Bang Pendeta Hendrik Barus dan juga Kak Pendeta Yeni. Sobat Masapot, kita melihat satu perikop ini, Yeremia 17, adalah sebuah kitab yang ternyata secara khusus diperuntukkan kepada
orang-orang Israel Selatan. Jadi ada kisah di mana Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara disebut dengan Israel dan Israel Selatan disebut dengan Yehuda. Jadi Yeremia bertugas sebagai nabi secara khusus melayani Israel Selatan atau kerajaan Yehuda yang pada saat itu mengalami sebuah krisis di mana mereka mengalami krisis secara moral, politik, sosial, dan pada masa itu Yehuda belum jatuh ke tangan Babel. Jadi ini masa-masa akhir sebelum mereka jatuh ke tangan Babel. Jadi ini sebelum mereka jatuh ke tangan Babel sekitar tahun 586 eh, sebelum Masehi. Di situ Nabi Yeremia sebenarnya sudah mengingatkan orang Israel Selatan agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, secara umum seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa konteks yang dialami oleh orang Israel Selatan atau Yehuda pada saat itu secara sosial politik mereka tertekan karena raja-raja yang memimpin pada saat itu tidak sepenuhnya hadir sebagai raja yang adil dan benar-benar melakukan keadilan dan membuat sejahtera masyarakat Israel Selatan. Maka dalam hal ini tidak stabil lah politik ataupun sosial di Israel Selatan. Yang kedua, kondisi keagamaan. Jadi konteks keagamaan, kita melihat bagaimana Israel Selatan atau bangsa Yehuda itu sering kali dan berulang kali meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan mereka mengkhianati Tuhan dengan tidak mengindahkan nubuat dari Yeremia atau perkataan-perkataan dari Yeremia. Jadi itulah konteks sehingga kita melihat eh, nada-nada yang disampaikan oleh Yeremia ini berbentuk sebuah peringatan, berbentuk sebuah doa, sekaligus juga dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, dalam konteks berikop kita di ayat 12 sampai 18, Yeremia seolah-olah mau mengatakan bahwa di balik semua kondisi itu hanya Tuhanlah sumber pengharapan. Hanya Tuhanlah yang akan mengeluarkan dan membuat Israel Selatan itu menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu makanya ada semacam pengharapan, ada semacam doa yang disampaikan melalui perkataan-perkataan Yeremia tadi. Itu saja mungkin Bang sekilas terkait dengan latar belakangnya dari saya. Ya, terima kasih Abang Pendeta Adrian. Berarti dengan kata lain, Yeremia dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mengingatkan sebagai nabi, untuk mengingatkan bangsa Yehuda pada saat itu, yang dimana ada terjadi kemerosotan ya, kemerosotan kehidupan secara khusus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan Yeremia dipakai untuk mengingatkan mereka kan gitu. Ada krisis-krisis yang seperti Abang bilang tadi, krisis iman, krisis moral yang sudah semakin tidak menunjukkan bagaimana yang seharusnya mereka uh, jalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Gimana dengan Kakak Pendeta Yeni? Iya, Bang, terima kasih. Ya, kita kenal ya bahwa Nabi Yeremia ini nabi yang berasal dari keturunan imam ya. Ayahnya bernama Hilkia dari desa Anatot dan dia menjadi nabi di tengah-tengah sudah disampaikan tadi oleh Bang Adrian, bangsa Israel Selatan. Ya, kita tahu setelah zamannya Salomo mereka terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan yaitu Yehuda dan selama kira-kira 40 tahun eh, Nabi Yeremia menjadi nabi di tengah-tengah eh, orang-orang Israel Selatan ini. Dan waktu itu ada masa-masa kerajaan Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia. Nabi Yeremia ini menjadi nabi pada waktu yang sangat apa ya bisa dibilang memprihatinkan karena bangsa Israel Selatan ini tidak mau mendengarkan pesan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yeremia gitu ya. Pada waktu itu mereka ini di dalam kekacauan ya bahasa saya kekacauan spiritual ya karena
mereka menyembah Allah, tapi mereka juga di sisi lain mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Mereka tadi sudah disampaikan Bang Adrian melakukan ketidakadilan, ya, bukan hanya bagaimana kepemimpinan rajanya saja, tapi ya mereka juga begitu gitu ya. Sesama mereka, masyarakat itu ya melakukan kekejian itu juga, kejahatan, ketidakadilan. Mereka tidak memperdulikan sesama, penindas sesama mereka sendiri aja menindas gitu. Nah, inilah yang coba disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahkan ditulis di Yeremia 14 ayat 12, itu dibilang, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban, ya, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan Allah akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar. Itu dikatakan di Yeremia 14 ayat 12 ya. Jadi situasi yang dihadapi oleh Yeremia waktu itu ya situasi yang ya sebagai nabi ya sulit ya. Dia mau supaya orang-orang Israel Selatan ini menjadi baik, tapi mereka tidak mau mendengarkan pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Memang ini Hurnami bahwa tadi sekali lagi saya katakan kekacauan spiritual karena mereka menyembah Allah tapi langsa rupa eh, parlahonisadea Ubani Hasoman sesama mereka. Memang ini Hurnami. Terima Oke, kasih Bang terima Ikin. kasih Kakak Pendeta Yeni dan Abang Pendeta Raja Nagur. Kalau kita lihat di sini berarti itulah yang mungkin yang dikatakan Yeremia di dalam teks kita pasal 17 ayat 14. Sepertinya ada sebuah penyakit gitu ya. Sepertinya Yeremia mengalami sebuah penyakit pada saat itu. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Berarti kalau kita melihat di sini latar belakang penolakan tadi mungkin seperti yang dikatakan Kak Yeni ya, yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda yang di dalam masa pelayan Yeremia yang melatar belakangi sehingga kata sembuhkan ini bukan karena Yeremia mengalami sakit secara fisik ya, tapi dia mengalami pergumulan di tengah-tengah panggilan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kehidupan Yeremia. Oke, menarik. Terima kasih buat Abang Pendeta Adrian Raja Nagor Purba dan Kakak Pendeta Yeni. Kita sobat-sobat Mas Hafod sudah semakin boleh melihat apa yang menjadi latar belakang teks kita pada saat ini. Karena kita sudah mengupas apa yang menjadi sebagian latar belakang teks kita. Kira-kira apa yang menjadi eh, tafsiran teks kita pada saat ini kalau kita membaca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kira-kira apa yang mau dikatakan di sini, Abang Pendeta Adrian? Ya, saya melihat dari teks kita ini, Bang Pendeta Hendrik Barus, karena ini dimulai dari ayat 12 dan diakhiri dengan ayat 18, saya melihat ada tiga bahagian penting yang mencakup dari perikop kita ini. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 12 dan ayat 13, ini dari sinilah kita kemudian menemukan tema kita, Tuhan sumber pengharapan. Jadi soal tahta kemuliaan, Tuhan sumber air kehidupan. Jadi inilah dasar eh, seorang Yeremia mau berkata bahwa segala sesuatunya bersumber dari Tuhan. Sebab Tuhan itu mulia dan Tuhan itu kudus, tahtanya itu tidak ada yang menandingi kerajaan apapun pada saat itu. Dan Yeremia meyakini bahwa Allah hadir di dalam memberikan pengharapan kepada umatnya. Jadi yang pertama kita melihat sebuah tafsiran bahwa Tuhanlah sumber pengharapan. Jadi Tuhan itu tidak pernah sedikit pun menjauh dari bangsanya, meski bangsanya sendiri tadi seperti dikatakan Kak Pendeta Yeni, mereka sendiri yang melakukan dosa. Mereka sendiri yang melakukan eh, hal-hal yang jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan melihat mereka itu umat yang menyimpang begitu. Tapi Tuhan sekali lagi tidak kemudian membiarkan mereka dalam penderitaan. Yang kedua, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bang Pendeta Rik Baru soal penyakit tadi. Kita melihat di sini di ayat 14 sampai ayat 16 bahwa Yeremia sendiri mengalami tantangan, baik secara pribadi, baik juga dia sebagai wakil Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan inginkan untuk didengarkan oleh bangsanya.
Jadi soal penyakit itu tentu Yeremia berkata ini bukan soal fisik tapi lebih kepada seperti kata Kak Pendeta ini tadi kekacauan spiritual. Ini lebih kepada bagaimana mereka menyadari secara iman bahwa mereka sedang mengalami kesakitan, mengalami persoalan yang rohani begitu. Sehingga kalau mereka sembuh, mereka mendapatkan kesembuhan di situ yang tentunya dari Tuhan, maka mereka akan bisa menjadi bangsa yang kudus dan bangsa yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir saya melihat di ayat 17 sampai 18 ada soal meminta keadilan di sini. Jadi Yeremia berkata agar Tuhan itu menghukum musuh-musuhnya. Jadi itu makanya ada kita temukan tadi di ayat 18 hukuman yang berganda seperti itu. Jadi Yeremia juga melihat salah satu konteks yang membuat Yehuda menderita adalah karena musuh juga, karena orang-orang yang tidak mengingini bangsa Yehuda itu hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Maka Yeremia meminta keadilan di sini. Keadilan dalam arti biarlah Tuhan yang menentukan hukuman yang tepat, hukuman yang sesuai untuk musuh-musuh Yehuda dan musuh-musuh orang-orang yang tidak menginginkan bangsa Yehuda itu berdiri teguh begitu. Jadi yang tiga hal ini saya kira Bang Pendeta Barus boleh kita kembangkan nanti soal sumber pengharapan, soal bagaimana sebuah doa meminta kesembuhan, pemulihan, pembelaan dan juga yang terakhir tadi permohonan untuk diberikan keadilan. Kira-kira itu yang bisa saya tangkap dari teks kita ini, Bang Pendeta Hendrik. Ya, ada yang mau ditambahin Kak Pendeta ini? Banyak ya. Hmm, udah mantep ya Bang. Udah lengkap semua yang disampaikan Bang Pendeta Adrian. Ya memang mungkin penekanannya tadi saya meresponnya. Memang ayat 14 itu memang bukan sakit fisik gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana pergumulan Nabi Yeremia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel Selatan tadi ya. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Bang Pendeta Adrian ya. Eh, Justru mereka yang melakukan kejahatan dan kekejian ya, tapi justru kenapa mereka yang apa namanya justru menentang gitu ya? Di manakah firman Tuhan itu katanya ya itu apa ya, aneh ya, hal yang kok begini gitu. Itu yang semakin bergumul Nabi Yeremia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani di tengah-tengah bangsa itu. Ya, jadi di sini eh, Yeremia mengatakan ya Tuhan ya buatlah mereka ini ya ayat 18 tadi yang sudah dikatakan Bang Adrian, biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu tapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan tapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka karena memang parlahonis sediaai sungguh-sungguh sangat-sangat menyakiti hati Tuhan gitu ya. Dan Nabi Yeremia pun tertindas juga gitu melihat parlahoni sediaai. Emang ini Hurnami Oh ya, mengulangi. ada dua pandangan yang berbeda saya lihat ya. Tadi Bang Adrian melihat yang ingin dikatakan Yeremia di dalam ayat yang ke-18 bahwa musuh-musuh itu adalah musuh-musuh yang ingin menyerang Yehuda kan gitu kan. Tadi Kak ini melihat bahwa musuh-musuh ini adalah ini gambaran Yehuda sendiri yang menjadi tantangan buat Yeremia sehingga Yeremia mengatakan menggambarkan tubuhnya itu sakit gitu loh. Sakit yang dialami karena perbuatan umat pilihan Tuhan itu sendiri, Yehuda itu sendiri yang dikatakan di dalam ayat yang ke eh, 15, di manakah bantuan itu seolah menantang gitu kan. Coba tunjukkan sama aku, betul nggak itu atau kau hanya guyonanmu saja gitu. Jadi ini bukan pertanyaan yang benar-benar ingin tahu, tapi ini adalah sebuah pernyataan yang mensepelekan kan gitu ya Kak ini ya. Ya, jadi itu yang menjadi latar belakang sehingga Yeremia datang di dalam doanya kepada Tuhan. Kira-kira ada yang mau ditambahi Abang Pendeta Adrian? Ya, ini mungkin sedikit lagi tadi menambahkan apa yang eh, diulang lagi oleh Kak Pendeta Yeni tadi.
memang bangsa Israel ini kan sangat unik. Mereka yang salah, mereka yang menyalahkan Tuhan. Itu ciri khas orang Israel. Jadi bebal, lalu ketika diingatkan tidak mau, lalu ketika mereka jatuh, mereka kemudian memanggil-manggil Tuhan, berteriak minta tolong, lalu nanti ketika dipulihkan mereka kembali lagi. Jadi memang Allah sudah kenal betul orang Israel ini, makanya memang terkadang kita melihat Allah itu juga tegas ketika memberikan pernyataannya kepada Israel. Tapi dalam ketegasannya itu sekali lagi kita melihat Tuhan itu begitu mengasihi umatnya. Jadi itu makanya sangat nanti akan sangat bisa kita kembangkan benang merahnya bahwa Tuhan itu sumber pengharapan. Mengapa? Karena bagaimanapun kondisi umatnya, umatnya tetap dibukakan pintu untuk berharap. Bagaimanapun tadi sifat asli orang Israel itu, tetapi kita tetap diperlihatkan bahwa kasih Tuhan tidak terbatas pada satu, dua, tiga kesalahan. Di Tuhan tetap membukakan pengharapan bagi orang-orang yang berharap dan orang-orang yang datang kepadanya. Itu tadi tambahannya, Bang Pendeta Barus. Ya, berbicara tentang bagaimana pengharapan Tuhan kepada bangsanya dan sebenarnya luar biasa jadinya ya respon bangsa Israel ini ya Bang ya. Gitu baiknya Tuhan tapi mereka tidak mendengarkan dan bahkan menantang gitu ya kan. Oke, sobat-sobat Mas Hafid, kita sudah semakin dalam mengupas teks kita pada saat ini dan masuk kita kepada sebuah aplikasi yang mungkin nanti kita boleh menghubungkan dengan tema kita Tuhan adalah sumber pengharapan. Apa pesan ya Bang dan Kak Yeni, apa pesan yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan melalui kitab Yeremia pasal yang ke-17 ini ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Setelah kita mengupas latar belakang, setelah kita melihat teks kita pada saat ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita? Ya, dimulai dari Kak Yeni dulu. Bang Adrian dulu, Bang. Ya, Bang Adrian. Katanya baca baca chat, Bang, katanya. Oh, Iya, jadi ini harus kita lihat dari apa ya? Kalau saya melihat eh, pengharapan itu kan sangat luas ya. Jadi kalau kita mau coba mengupas lebih dalam eh, tema kita, Tuhan sumber pengharapan, maka ada semacam pesan yang saya lihat bahwa ini soal faith ya, soal iman. Jadi kalau kita coba lihat kondisi kehidupan kita misalnya, kita seperti jatuh pada titik terendah kehidupan kita, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan sumber pengharapan. Kira-kira bagaimana kita eh, mencoba melandingkan firman Tuhan itu di tengah-tengah sobat Masapot dan teman-teman kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri untuk mengamini, mengiyakan firman itu bahwa Tuhan sumber pengharapan. Tentu ini bukan persoalan yang gampang, tapi bukan sebuah persoalan yang mustahil, sebab kata kuncinya adalah percaya penuh. Jadi faith ya, faithfulness. Jadi percaya penuh kepada Tuhan. Itu yang pertama saya lihat. Lalu yang kedua, ini juga memunculkan sebuah tema kesetiaan, Bang Pendeta Hendrik Barus dan Kak Yeni. Jadi Tuhan sumber pengharapan, tentu juga kita harus menghadirkan pula kesetiaan kita, menampakkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin kita berharap kepada Tuhan lewat verbal, tetapi kita tidak menunjukkan kesetiaan kita baik lewat tindakan, baik juga lewat pelayanan maupun aktivitas kita. Lalu yang terakhir soal berserah. Saya suka tadi kita melihat bagaimana Yeremia mencoba melihat ke dalam pribadinya, lalu dia melihat kepada umat itu, tetapi dia memohon kepada Tuhan. Ya, inilah esensi dari kehidupan orang beriman, bahwa komunikasi antara Tuhan dengan umatnya disambung atau dirajut dalam doa. Jadi kita melihat di sini ada topik berserah begitu, berserah kepada Tuhan dalam doa. Nah, saya mau menyampaikan juga kepada Sobat Masapot bahwa di balik banyak penderitaan yang kita alami, ada satu momentum di mana kita akan mendapatkan kekuatan, yaitu ketika kita menyerahkan diri kita lewat doa kepada Tuhan. Disitulah kita kemudian menemukan kekuatan yang baru, sebab Tuhan hadir ketika kita memberikan sepenuhnya diri kita untuk ditolong
dan disertai oleh Tuhan. Itu tiga hal yang saya lihat menjadi pesan penting untuk kita sampaikan melalui perikop Yeremia ini, Bang. Ya, kayak ini. Ya, baik, terima kasih Bang Barus, Bang Adrian. Kalau dari saya, yang pertama, dalam perjalanan kehidupan pasti punya, kita setiap kita pasti punya pilihan gitu ya. Dan setiap pilihan kita pasti ada konsekuensinya. Jadi hati-hati memilih, jangan salah pilih jalan, apalagi salah alamat. Alamatnya kita mau ke surga atau kemana gitu ya. Jadi yang kedua adalah kita bisa melihat bagaimana Yeremia sendiri tetap ya berpengharapan sama Tuhan bahwa eh, pasti akan ada eh, titik terangnya begitu ya. Apapun yang menjadi pergumulan kita juga pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Ketika kita masih mau tetap mengandalkan Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pambotohni, ya, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Aidona membanbui, selalu sehaganupan, dan kita kuat tetap bertahan dalam perjalanan kehidupan. Seperti topik minggu yang tadi juga sudah disinggung oleh Bang Barus ya, dalam bahasa Malungun dikatakan Jehovah do pengharapan bata, atau bahasa Indonesianya Tuhan adalah pengharapan kita gitu ya. Ya, dalam perjalanan kehidupan apapun, mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel Selatan itu. Eman ini Hurnami, terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Pendeta Adrian dan Kakak Pendeta Yeni, luar biasa. Bahan kita dikupas habis pada saat ini sehingga kita boleh melihat bagaimana bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan tetap menjalani kehidupan seperti apa yang dikatakan Tuhan dan jangan pernah mengandalkan dunia. Ya, kita mengakhiri sermon kita pada saat ini. Saya minta kepada Kakak Pendeta Yeni untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih sayang dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur ketika hari ini kami boleh bersama-sama berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan yang semakin menguatkan kami bahwa ada Tuhan yang maha kuasa, yang selalu ada untuk kami semuanya. Berkatilah kami Tuhan, dan biarlah kami semua boleh tetap kuat di dalam pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Berkati seluruh sobat-sobat Masapot, supaya kami juga tetap bertahan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, sampai ketemu sermon untuk yang minggu yang akan datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.